Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku, semoga Allah memuliakan kita semua, menjaga, merahmati, dan semoga Allah menyembuhkan siapapun di antara kita yang sedang sakit dan memberikan hidayah kepada mereka semua dan kita semua yang sedang sakit untuk bersabar dan ridho kepada takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Ubaidullah bin Muhammad bin Yazid pernah mendapatkan cerita dari ayahnya Muhammad bin Yazid tentang Abu Hazim rahimahullah, seorang ulama besar. Abu Hazim kedatangan sekelompok orang yang ingin curhat kepada beliau, yang ingin menyampaikan masalah hidup mereka kepada beliau. Mereka datang dan mereka menyampaikan kondisi yang mereka alami. Ya Abu Hazim, mereka mengatakan, wahai Abu Hazim, amma taraqad ghalas si'ru, tidakkah engkau melihat sendiri bahwa harga-harga sudah naik? Harga barang naik, harga barang pokok, harga kebutuhan pokok itu pada naik. Mungkin suplai terbatas, tapi permintaan tinggi. Kebutuhan akan itu tinggi, serta barang nggak ada, atau barang sedikit, atau berbagai faktor lainnya. Kondisi sedang susah nih, wahai Abu Hazim. Daya beli juga berkurang, sangat drastis. Barangnya naik. Sedangkan kita butuh barang-barang atau hal-hal tersebut karena itu barang-barang primer, kebutuhan primer untuk kita. Terus gimana solusinya nih? Kita bingung, kita galau. Kalau begini terus, gimana nasib kita? Kan gitu ya kalau sekarang.
Ini sulit semuanya. Saudaraku yang Allah muliakan, kok sepertinya mereka mewakili perasaan kita hari ini, mewakili kekhawatiran kita pada hari-hari ini. Banyak barang-barang kebutuhan naik atau merangkak naik. Baik kebutuhan primer masyarakat secara umum maupun kebutuhan khusus di hari-hari ini. APD contohnya. Coba tanya teman kita yang dokter atau kita mau beli langsung, naik. Tentu saja ada upaya dari pihak yang berwenang untuk menjaga barang tersebut. Dan kita doakan terus mereka. Tapi nggak dipungkiri hari-hari ini kondisinya demikian. Dan kalau ini berlangsung terus setiap pekan, lalu pekan berikutnya, lalu pekan berikutnya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dolar naik, saudaraku, dan itu mempengaruhi banyak hal. Emas naik. Jadi sepertinya keresahan mereka yang bertanya kepada Abu Hazim, yang cerita sama Abu Hazim, itu benar-benar mewakili perasaan kita hari ini. Terlebih lagi kita yang mengalami penurunan omset yang luar biasa hari-hari ini, yang usahanya nggak laku, yang harus tutup toko, yang harus tutup kiosnya, yang kesulitan mendapatkan barang, bahkan yang sudah dirumahkan, yang ketika melihat buku rekening atau ngecek saldo atau ngeliat dompetnya langsung berpikir, ini cuman buat minggu depan nih, atau paling lama 2 minggu lagi. Atau pas ngeliat, kalau saldo begini saya cuman bisa bertahan sampai bulan depan. Maka wajar kegalauan itu timbul di masyarakat. Dan bagaimana dulu juga mengalami demikian. Maka mereka datang ke Al-Imam Abu Hazim. Ketika menyampaikan hal tersebut, justru Al-Imam Abu Hazim balik bertanya kepada mereka. Dan pertanyaannya nggak terduga sebelumnya. Mereka nggak siap ditanya dengan pertanyaan ini. Kata Imam Abu Hazim rahimahullah, terus apa yang membuat kalian sedih? Kalau seperti itu yang kalian sampaikan, terus yang membuat sedih kalian tuh apa? Apa yang membuat kalian bersedih kalau begitu? Pertanyaan yang nggak diduga oleh mereka.
Coba kita renungkan kalau kita ada di posisi orang-orang tersebut, lalu curhat, kan yang kita tebak kan responnya adalah, saya bisa memahami perasaan kalian. Saya bisa mengerti. Atau orang tersebut balik curhat, iya gue juga sama. Kemarin gue beli, mahal banget. Nggak pernah-pernahnya tuh harga segitu. Iya kenapa ya? Aduh, salah orang nih kita. Kita mau curhat, kita dicurhatin balik. Nanya lagi sama kita. Kan itu yang terjadi di masyarakat. Di sebagiannya tentu saja, nggak semua kok. Tapi ini Al-Imam Abu Hazim justru bertanya, terus kalau begitu yang membuat kalian sedih itu apa? Apa yang membuat kalian sedih? Apa yang membuat kalian pesimis? Apa yang membuat kalian menjalani hari-hari nggak semangat? Apa yang membuat kalian beraktivitas dengan dirundung dengan kegalauan? Kenapa memangnya? Ya saya tahu harga naik. Terus kenapa? Di tengah kesenyapan mereka, karena mereka cukup kaget direspon demikian, maka Imam Abu Hazim menjelaskan kunci dalam menghadapi hari-hari seperti ini. Kata beliau, innalladzi yarzuquna fir rukhas huwallazi yarzuquna fil ghala. Ini saya kasih tahu ya. Sesungguhnya yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi lapang, pada saat harga murah, pada saat suplai barang itu banyak, bahkan melebihi permintaan atau demand. Pada saat kondisi normal, yang memberikan rizki kepada kita pada saat seperti itu, dialah yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga-harga naik. Dialah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit. Allahu Akbar. Itu yang membuat ulama-ulama kita tenang. Padahal juga mereka nggak kaya mungkin. Ya mereka nggak kaya dari segi angka dan saldo. Tapi mereka kaya dari sisi hati, jiwa, dan iman. Saudaraku yang Allah muliakan, persis banget hari-hari ini. Atau kalau belum hari-hari ini bagi sebagian kita, maka bisa jadi itu hari-hari esok, di pekan depan, 2 pekan lagi, 3 pekan lagi, 4 pekan lagi, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Manusia hanya bisa memprediksi, tapi Allah lah subhanahu wa ta'ala pemutus segala sesuatu. Saudaraku yang Allah muliakan, coba kita kembali ke awal cerita singkat yang sedang kita bicarakan. Kembali ke awal
diskusi ini, sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia. Inilah yang harus dilakukan masyarakat. Begitu ada kegalauan, begitu ada kegundahan yang berkaitan dengan sulitnya kehidupan, harga barang tinggi, daya beli merosot tajam, penghasilan sulit, pemasukan terpangkas, bahkan nggak ada omset. Bahkan ada yang mengatakan, dari pekan lalu nih aku udah rugi, Ustadz. Bukan lagi omset, rugi. Ada yang sudah dirumahkan atau merumahkan pegawainya. Pada saat kondisi-kondisi seperti ini, kita itu butuh ulama, saudaraku. Kita itu butuh ahli ilmu. Datanglah ke mereka. Jangan dilawan dengan pikiran kita sendiri, sedangkan kita tidak menguasai firman-firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan iman kita belum kuat. Mereka galau, tapi mereka tahu konsep. Mereka datanglah ke Al-Imam Abu Hazim. Makanya kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Datanglah ke mereka, saudaraku yang Allah muliakan. Mereka itu ibarat bintang yang menjadi petunjuk arah bagi seorang musafir yang sedang tersesat di perjalanan jauhnya. Jangan hadapi dengan nafsu. Jangan hadapi dengan pikiran-pikiran kita. Hadapi dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dan itu menguasainya ulama. Jangan salah arah. Yang tahu itu ahli ilmu. Seperti riwayat ini. Saudaraku yang Allah muliakan. Maka ketika mereka datang kepada Al-Imam Abu Hazim, beliau menenangkan. Beliau menenangkan. Dan menariknya beliau menenangkan bukan dengan bagi-bagi uang. Karena bagi-bagi uang itu sejatinya tidak menyelesaikan inti masalah. Walaupun bagus. Dan kalau orang-orang kaya melakukan itu, atau pihak yang berwenang melakukan hal tersebut, maka kita harus syukuri dan kita apresiasi. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena kalau uang, saudaraku, bisa bertahan berapa lama sih? Misalnya di kondisi seperti ini, bisa bertahan berapa lama? Bisa bertahan berapa lama? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Sedangkan jika Allah takdirkan ini cukup lama, dan semoga Allah persingkat, maka itu kurang menyelesaikan masalah. Yang diberikan ulama kita itu iman.
iman. Itu solusi. Baik kita punya uang maupun kita tidak punya uang. Yang diberikan, yang resep yang diberikan ulama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita semua bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan sampai hati kita, pikiran kita tertuju kepada harga, tertuju pada angka, terpaut pada makhluk. Harga kan makhluk, hadirin. Barang makhluk. Hati itu jangan terpaut pada itu. Silakan beli. Itu kebutuhan jelas. Tapi bukankah itu kebutuhan fisik kita? Bukan kebutuhan jiwa kita. Maka cukuplah sampai fisik kita saja yang berinteraksi dengan barang itu, yang berinteraksi dengan angka tersebut, yang berinteraksi dengan harga itu. Adapun hati dan jiwa, pautkan kepada Rabbul Alamin. Inilah waktunya meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan membuktikan keimanan kita. Benar nggak kita itu yakin dan beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki, yang rizkinya nggak terbatas, yang namanya punya rizki nggak terbatas, maka mampu memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi lapang dan normal, ataupun kondisi sulit, krisis, dan berat. Kan itu konsekuensinya. Kalau enggak, dia bukan maha pemberi rizki, karena ada kekurangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, ini ujian dan pembuktian iman. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Perubahan kondisi ini tujuannya salah satunya agar Allah membuktikan siapa yang beriman kepadanya, siapa yang beriman bahwa Allah Ar-Razzaq, siapa yang beriman kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Yang ngasih rizki kalian tuh dari atas, bukan perusahaan, bukan konsumen, bukan rekanan, bukan klien, bukan pembeli. Rizki itu dari atas. Bukan skill, bukan dari kita, bukan skill kita, bukan kecerdasan kita. Ini pembuktian keimanan. Iman kepada Allah, Allah yang ngasih. Yang bikin galau adalah karena selama ini kondisi yang terbangun di dalam hati kita, kondisi yang terbangun dan tertanam dalam jiwa kita, yang kasih rizki itu perusahaan kita.
Yang kasih kita itu bos kita. Yang kasih rezeki itu konsumen kita. Itu yang membuat kita drop di hari-hari ini. Ustadz, aku galau. Aku baru saja dirumahkan. Ya kan, usaha bosku itu kan UKM, Ustadz. Kondisi begini nggak mampu bertahan. Kerja sama beliau udah berapa lama, Mas? Ya udah 10 tahun ini. Sebelum 10 tahun kenal sama beliau nggak? Enggak. Hidup nggak? Hidup. Dapat rezeki apa enggak? Dapat. Ya berarti kan bukan tentang dia. Ini masalah iman. Sekali lagi, COVID-19 menyerang untuk menguji jiwa dan iman kita sebelum menyerang paru-paru, pernapasan, dan saluran pernapasan, lalu menyerang ekonomi, menyerang sosial, dan lain-lain. Itu yang perlu kita renungkan. Ini ujian keimanan terhadap firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita beriman dan yakin terhadap hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Nabi bersabda, Inna Ruhal Qudus, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan sebuah hal penting pada diriku. Inna nafsa lan tamuta. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Sesungguhnya anna nafsa sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan wafat, tidak akan meninggal, tidak akan mati sampai ia mendapatkan seluruh porsi dan waktu hidupnya secara sempurna. Dan dia mendapatkan rizkinya secara sempurna. Dia dapatkan rizkinya secara sempurna. Kalau nggak, dia nggak akan wafat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah. Lihat sabda Nabi, tenang aja. Orang itu nggak akan meninggal sampai dia dapatkan seluruh porsi hidupnya dan sampai dia dapatkan seluruh rizkinya. Jadi nggak ada orang hidup nggak kebagian rizki, itu nggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Cuman kita nggak percaya. Itu yang buat masalah. Kurang yakin. Itu karena kita lebih percaya omongan pasar daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih percaya berita padahal itu hoax misalnya. Itu nggak hoax saja belum tentu benar. Karena manusia kan bisa salah dalam memprediksi. Manusia bisa salah dalam beranalisa. Tapi Allah dan Rasulnya nggak pernah salah. Allah berfirman tentang nabinya SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Namun wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi mengatakan, setiap jiwa tidak akan meninggal sampai porsi waktunya dikasih, jatah hidupnya full, dan rizkinya dia dapatkan semua.
maka fokusnya adalah bertakwa kepada Allah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis lain, at-taqwa hahuna. Takwa itu intinya di sini, di dalam jiwa, di dalam hati. Perbaiki hati kita. Lalu ketika hati baik, maka semua akan baik. Dan cantiklah dalam berikhtiar, fight, bukan diam. Bagi yang memang harus keluar karena misalnya upah harian, nggak bisa nggak keluar, atau memang harus karena tuntutan, keluar, tawakal Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maksimalkan. Jangan nyerah, jangan down. Nabi yang katakan ajmilu fit talab. Nabi pakai kata-kata ajmilu. Kalau bahasa letteralnya, bermain cantiklah kalian ketika berikhtiar dan berjuang. Harus cantik mainnya. Jangan biasa. Harus cantik. Jangan normal-normal aja. Aku mah biasa-biasa aja. Karena kan intinya akhirat. Loh, Nabi yang bilang, bermain cantiklah Anda. Tapi secara fisik, hati itu ke atas. Nggak galau. Misalnya saudara-saudara kita, tukang ojek misalnya, atau yang lain, tukang ketoprak lah, tukang bakso lah, kan semua jatuh. Bukan hanya tukang ojek aja. Angkot misalnya. Dan kita support semuanya. Dan kita doakan semuanya, saudara-saudara kita. Ketika kok berusaha, berikhtiar, bermain cantik lah. Tapi hati itu jangan ke penumpang. Ojol tuh hatinya jangan ke handphone, berharap ada panggilan, berharap ada orderan. Jangan, itu yang bikin hancur. Berusahalah semaksimal mungkin, ada waktu baca Quran, ada waktu zikir kepada Allah, ada waktu bersalawat kepada Nabi SAW. Dan jangan hanya lisan, hati itu mainkan. Wa ajmilu fit talab, berusaha maksimal, optimis. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu ketika kondisi seperti ini, kata Nabi SAW, wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizki an yatlubahu bimaksiatillah. Dan jangan sampai salah seorang dari kita terprovokasi kondisi di saat rizki lagi seakan-akan rizki lagi sulit, pada saat rizki lagi lambat, untuk memilih mencari rizki tersebut dengan cara maksiat. Gak boleh, jangan sampai terprovok, jangan sampai tergoda, jangan tempuh jalan maksiat, jangan sekali-kali. Jangan nyuri, jangan nyolong, jangan nodong, jangan. Walaupun hari ini kita belum makan, walaupun hari ini kita ingat anak dan istri, jangan nodong, jangan nyopet, jangan. Sabar. Baik maksiat yang sifatnya personal sampai maksiat yang sifatnya makro, chaos dan lain sebagainya. Jangan. Karena Nabi mengatakan, fa innallaha ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'atih. Karena sesungguhnya Allah, rizki yang ada di sisinya tidak boleh didapatkan dan tidak akan didapatkan kecuali dengan menggunakan ketaatan kepadanya. Ketaatan. Jangan pakai maksiat. Karena rizki itu akan datang. Yakin sama Allah. Beriman kok, rizki itu akan datang. Rizki itu akan datang. Baik rizki berupa harta, berupa nafkah, rizki berupa kesembuhan, atau yang terpenting ketenangan jiwa, itu akan datang. Tenang. Yang bikin rusak adalah kita nggak sabar. Kenapa kita nggak sabar? Kita nggak yakin, kita nggak beriman sama Allah. Akhirnya panik. Dan panik merusak kondisi dan memperkeruh kondisi dan sangat tidak produktif, bahkan kontraproduktif. Makanya dalam hadis yang lain, hadirin Allah muliakan, apa kata Nabi SAW? Ar-rizqu asyaddu talaban lil abdi min ajalih.
Sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimahullah, rizki itu lebih lebih keras mencari seorang hamba daripada ajalnya. Jadi kalau ajal itu pasti, rizki pasti juga, bahkan lebih kata Nabi. Dan saudaraku, simaklah hadis riwayat Imam Tabrani ini. Kata Nabi SAW, "Lau farra ahadukum min rizkihi, la adrakahu kama yudrikuhu ajaluh." Apabila salah seorang dari kalian kabur dari rizkinya, rizki itu akan ngejar dia dan akan mendapatkan dia sebagaimana ajalnya itu akan mengejar dan mendapatkannya. Kita nggak bisa lari dari ajal. Sebagaimana itu kita nggak bisa lari dari rizki. Subhanallah. Rizki itu akan ngejar. Sebagaimana ajal itu akan ngejar. Maka berjuanglah. Optimis. Sebagaimana kita bahas. Yu'jibunil fa'lu. Nabi itu suka dengan optimisme. Kata-kata optimis itu suka. Mental optimis itu suka. Jangan down. Nabi udah bilang. Kalau rizkinya lambat, seperti hari-hari ini mungkin, jangan terpancing maksiat, ibadah, bertakwa. Ingat, bertakwa dan bermain cantiklah. Putar otak, minta pertolongan kepada Allah, minta agar Allah kasih ide kepada kita untuk bisa bangkit lagi. Jangan down. Dan ini semua hadirin sekalian adalah buah yang manis jika dalam kondisi seperti ini kita mengingat Allah, bukan memautkan hati kepada makhluk. Makanya lihat Abu Hazim ketika melihat orang atau berhadapan dengan orang yang galau dengan kondisi. Pada saat harga-harga naik, beliau mengajak mereka untuk mengingat Allah dengan menyatakan, yang memberikan rizki kepada kalian di waktu normal, dialah yang memberikan rizki ketika sedang susah. Dialah yang memberikan rizki ketika harga-harga naik. Ingat kepada dia, jangan ingat kepada harga. Dan yang terpenting adalah daya beli. Harga murah juga kalau nggak punya duit percuma. Maka fokuslah kepada yang kasih rizki. Dekati dia. Takarrub, mendekat. Doa, sujud, bertakwa. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Resapi nama Allah Ar-Razzaq. Allah pasti kasih rizki. Allah pasti kasih rizki. Dan ketika kita yakin ini, maka hanya kepadalah kita beribadah. Hanya kepadalah kita minta. Hanya kepadalah kita pautkan hati kita. Hanya kepadanya kita bergantung. Hanya kepadalah kita berharap dalam kondisi seperti ini. Minta kepadanya, sujud kepadanya. Karena dialah yang mengatur rezeki kita. Itu yang membuat ulama-ulama kita tenang. Tenang, bukan berpangku tangan. Tenang, bukan duduk diam. Karena setelah perintah iman dan ketakwaan, Nabi perintahkan kita wa ajmilu fit talab, dan bermain cantiklah dalam mengejar rizki tersebut. Dan berada di rumah sekalipun bukan hambatan. Karena betapa banyak ide-ide itu lahir dari rumah. Kita yang mengerti banyak maklumat tentang ahli dunia atau perkembangan teknologi pada hari ini, pasti mengerti kalau kita mengucapkan betapa banyak ide yang merubah dunia secara positif hari ini, itu berasal dari rumah dan garasi-garasi. Ya,
rumah, dan garasi. Lalu merubah peta dunia secara positif. Apa susahnya Allah? Bagi Allah kasih ilham seperti itu, kasih ide seperti itu. Mintalah kepadanya, jangan pesimis. Kalau mereka bisa, kenapa engkau tidak bisa, wahai saudaraku? Engkau bersama Ar-Razzaq. Kalau hari ini, terakhir, kalau hari ini, kalau perusahaan kita tutup atau usaha kita berantakan, gulung tikar, kalau hari ini, kita bersama orang yang paling kaya di Indonesia. Walaupun perusahaan kita tutup, usaha kita berantakan, lalu kemungkinan besar kita harus istirahatkan dan rumahkan seluruh pegawai. Saldo kita tinggal untuk besok atau lusa. Tapi tiba-tiba pagi ini kita dapat telepon dari orang yang paling kaya di Jakarta atau yang paling kaya di Indonesia, lalu mengatakan, saya akan cover Anda. Gimana perasaan kita? Lalu bagaimana dengan hamba yang bersama dengan Robnya, dan Robnya adalah Ar-Razzaq, Al-Ghani, yang maha kaya dan maha memberikan rizki. Apakah hal ini benar-benar tidak ada tempat di hati kita? Apakah fakta ini sama sekali nggak bisa membuat kita tenang? Lalu kemana iman kita, saudaraku? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita beriman dan bertakwa, kita bersama yang maha kaya dan yang maha memberikan rizki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.